Usia saya 24 tahun. Saya 3 September 1999. Virgo saya. Bedanya angkringan Popki sama angkringan lain. Mungkin angkringan lain ownernya nggak main TikTok kali ya, Mas. Bahkan saya pernah sehari cuma dapat 30.000. Per bulan itu mungkin di bawah 10 juta kali, Mas. Dulu itu. Nah, setelah saya jualan di tempat baru ini yang di Gor Popki ini, ya alhamdulillah sih, Mas, sekarang tembus 70-80 per bulan. Dan bisa ngegaji 7 orang. Nama saya Septianari, owner dari angkringan Popki Cibubur. Usia saya 24 tahun. Saya 3 September 1999. Virgo saya. Jadi angkringan Popki Cibubur itu angkringan yang berada di samping Gor Popki Cibubur. Makanya saya namain angkringan Gor Popki Cibubur. Cuman saya udah berjualan angkringan ini selama 2 tahun. Di angkringan ini baru 1 tahun sih, Mas. Sebenarnya angkringan ini awalnya kecebur sih, Mas. Keceburnya dalam arti awalnya iseng-iseng pengen punya usaha yang buat nongkrong-nongkrong anak muda aja. Setelah dijalanin ternyata menarik juga usaha angkringan ini. Karena ketika banyak orang nongkrong itu ada kepuasan di hati saya. Nah, kebetulan saya jualan angkringan nih nggak bisa masak, Mas, sebenarnya. Jadi awal mulanya itu pertama kali saya jualan, saya minta bantuan orang tua saya, ibu saya, sama temennya. Kebetulan ibu saya juga, dia dulu tuh pas mudanya suka masak orang hajatan, Mas. Kayak kalau sekarang ibaratnya catering lah. Kalau dulu ibu saya yang masak sama teman-temannya. Tapi pas di tengah jalan udah 8 bulanan mungkin ibu saya udah nggak bisa masak karena keterbatasan usia lah. Akhirnya temen ibu saya itu yang ngurusin yang masak dengan resep yang ibu saya kasih. Nah, saya belum pernah ada pengalaman di bidang kuliner, bisnis pun nggak ada. Jadi ini pertama kali usaha saya. Saya jual handphone, saya beli gerobak. Nah, hubungin orang gerobak itu seperti di Klaten lewat handphone ibu saya. Jadi saya hubungin, saya udah jual handphone. Uang dari jual handphone saya beliin gerobak dan peralatannya. Akhirnya coba buka. Waktu itu saya beli, dulu tuh saya ngeliat di Facebook paket gerobak sama barang-barangnya, Mas. Jadi saya waktu itu keluar kalau nggak salah 2.800.000, dapat gerobak, dapat ceret itu yang buat jahe, stiker, terpal, sendok segala macam. Kayak kita itu siap jualan. Itu harganya 2.800.000 saya ingat. Awal-awal buka itu berantakan banget, bahkan 6 bulan waktu itu saya pernah tutup. Itu saya tutup karena sepi itu ya mungkin saya kurang paham, lokasinya nggak bagus, dan dulu penyajiannya mungkin saya terlalu cepat bakarnya atau gimana, jadi orang nggak balik lagi. Jadi saya tutup, saya langsung jual gerobaknya. Cuman saya masih penasaran sama si angkringan ini, jadinya saya buka lagi dengan lokasi yang menurut saya ini strategis. Nah, mungkin ini gara-gara dulu saya belajar angkringan sampai Jogja.
Jadi di Jogja itu angkringan itu banyak banget mas. Cuman setelah saya perhatiin, yang rame tuh ternyata angkringan yang mempunyai lokasi yang strategis. Nah, kenapa di Gor Popki ini? Karena Gor Popki ini bisa lihat di sini tuh street food malam gitu. Jadi otomatis orang yang kesini emang yang orang mau cari makan, mau cari nongkrong di daerah Cibubur, ya cuma di Gor Popki ini. Dan dengan resep yang baru, bahan olesan yang baru, ya udah habis itu alhamdulillah bertahan sampai sekarang udah ngelewatin 1 tahun lebih. Nah, waktu itu saya belajar dari YouTube sih, apa aja yang dibutuhin ketika buka angkringan. Cuman lama-kelamaan, akhirnya saya sadar angkringan itu ternyata ya, sambil berjalan, saya waktu itu cuman modal ya gerobak aja, cuman meja yang ikutin apa kata yang di YouTube, saya buka seperti biasa. Tapi lama-lama ketika udah berjualan, akhirnya sadar apa aja yang dibutuhin, baru tuh dipenuhin barang-barang yang ternyata butuh kompor, ternyata butuh piring rotan, piring plastik, kayak gitu-gitu sih. Mungkin sambil berjalan belajarnya waktu itu. Jadi beberapa kan di daerah sini juga ada angkringan, jadi saya survei, oh yang ini rasanya kayak gini, yang ini rasanya kayak gini. Dulu saya bahkan survei sampai ke Bogor, karena kan di Bogor titik-titik angkringan banyak tuh. Akhirnya saya belajar di Bogor juga. Saya nggak nanya sih, tapi cuma ngeliat, perhatiin, oh ini menu-menunya, ini olesannya. Tapi kalau untuk bumbu-bumbu saya sering berubah-berubah dari awal, karena ya pertama kali bisnis. Cuma lama-lama akhirnya nemu, oh ini bumbu yang cocok untuk yang sekarang. Bedanya angkringan Popki sama angkringan lain, mungkin angkringan lain ownernya nggak main TikTok kali ya Mas. Ya mungkin itu faktor utama juga kali ya, saya nggak bisa pungkiri juga, itu salah satu faktor angkringan saya lumayan rame. Ya jadi orang kesini gara-gara mungkin ngeliat di TikTok saya. Dari Cilengsi ke sini kan juga lumayan jauh, jadi lumayan dari jauh ke sini untuk nyobain angkringan kali ya, karena penasaran lihat di TikTok. Tapi yang sulit itu Mas, ketika rame, mungkin cara orang buat repeat ordernya atau balik laginya itu agak sulit. Jadi saya harus menjaga kualitas makanan. Jadi faktor utamanya emang konten, faktor keduanya saya tetap menjaga kualitas makanannya. Dulu pas SMA tuh saya emang bercita-cita tuh pengen jadi usaha Mas. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali saya kerja, saya kuliah. Cuman akhirnya saya sadar ternyata saya emang nggak mau kerja, tapi saya mau kuliah. Nah kuliahnya ini untuk menambah wawasan usaha saya. Jadi saya kuliah bukan untuk kerja, tapi untuk nambah wawasan saya dan relasi-relasi saya. Nah, kebetulan saya baru kuliah lagi pas umur 24. Ketika udah buka angkringan, saya baru coba kuliah lagi. Jadi kenapa saya mau kuliah? Karena saya akhirnya sadar bahwa saya harus kuliah dan harus lebih banyak belajar lagi sih Mas, untuk usaha saya lebih berkembang. Nah pertama kali saya jualan itu yang di dekat rumah saya, kan saya pernah sehari cuma dapat 30.000 per bulan, itu mungkin di bawah 10 juta kali Mas dulu itu. Setelah saya jualan di tempat baru ini yang di Gor Popki ini, ya alhamdulillah sih Mas, sekarang tembus 70-80 per bulan, dan bisa ngegaji 7 orang. Nah, usaha saya sekarang alhamdulillah ada 3. Yang
satu angkringan. Saya juga ada bisnis skincare yang baru berjalan 3 bulan sih. Dan ini baru jalan besok pas banget, namanya Pangsit Pedas. Jadi nah usaha saya itu ada 3. Menurut saya kalau mau buka usaha sekarang itu enak banget, gampang banget, karena dengan sosial media yang sebesar ini, apalagi TikTok. Saran saya sih jangan malu. Kalau kalian mau jualan, jangan malu nge-share bahwa kalian jualan. Entah kalian bikin konten tentang usaha kalian, karena itu penting banget sekarang.